Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal bikin setting aplikasi guys ya. Sorry guys ya, jadi udah 2 hari ini gua nggak upload. Paling nanti hari ini gua upload dua deh, nggak apa-apa. Nah di sini kita ngoding santai aja guys ya, karena masih pagi. Jadi gua sambil ngopi nih. Jadi kalau misalkan agak lama nanti ada penjelasan yang di terputus gitu ya guys ya. Jadi di sini gua sambil ngopi aja guys, karena masih pagi. Oke. Tanpa lama-lama kita bakal bikin yaitu untuk setting aplikasi guys ya. Jadi setting aplikasi ini isinya apa nanti kita bakal buat migrasi database-nya. Oke. Yang pertama kita bakal bikin yaitu PHP Artisan migration ya. Berarti kan make migration kita pakai model aja make model aplikasi min m. Nah, kemudian kalau udah model aplikasi min.m, kita bakal ke resource, setelah itu resource lagi ke database, kita bakal ke migration. Nah, untuk episode kemarin yang wali kelas kan kita nambahin guys ya, itu kan belum di migrate untuk database-nya. Nanti kita bakal migrate bareng-bareng guys ya, kita PHP Artisan migrate ya. Sebelum di migrate, kita bakal coding dulu nih guys untuk yang bagian aplikasi. Nah, di tabel aplikasi ini gue bakal copy aja dari yang udah ada, kita bakal copy dari yang paling atas deh. Gue bakal copy di sini, kemudian di sininya juga kita bakal paste. Nah, setelah itu di sini gue bakal kasih yaitu tabel aplikasi. Kemudian di sini ID oke, kemudian di sini nama apps. Nah, fungsi dari aplikasi ini apa? Yaitu untuk penamaan sekolah, logo, alamat, nomor handphone, email dan lain sebagainya guys ya. Karena di sini nanti kalau misalkan kita buat di bagian loginnya, misalkan logo sekolahnya atau apapun itu, jadi biar lebih enak tanpa harus ubah-ubah manual dari si HTML ataupun CSS ataupun image-nya kayak gitu guys ya. Oke, kita bakal kasih nama apps mungkin ya di sini. Kemudian di sini untuk nama apps ya, email apps, kemudian nomor HP apps. Setelah itu satu lagi mungkin apalagi guys ya biasanya ya. Foto itu kita ganti jadi logo. Kemudian kalau udah di sini logo, apalagi guys ya biasanya ya. Biasanya gitu. Paling ini ya. Alamat ya, alamat. Oke, alamat kita pakai tag. Nah, sip. Apalagi guys ya biasanya kita coba cari dulu guys data sekolah misalkan rapot sekolah. Biasanya apa aja gitu datanya kita sambil cari-cari guys ya. Oke, kita bakal coba cari di sini ini apa nih? Laporan hasil NPSN ya. NPSN nih gua nggak tahu nih apa nih maksudnya. Tapi gak apa-apa lah kita tambahin aja kali ya guys ya. Atau nggak usah ya? Gak usah deh, kita pakai logo aja. Jadi nama apps, email, nomor HP, alamat, logo. Udah cukup kayak gini aja. Nanti kalau misalkan ada yang perlu kalian tambahin ya tambahin sendiri aja guys ya. Kalau misalkan contoh NPSN atau enggak apapun itu nih yang kayak digambar ini nih. Kalau misalkan kalian butuh ya kalian bisa tambahin aja. Seperti itu guys ya. Oke, kemudian kita bakal lanjut ke bagian udah sih ini. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian model. Nah, di model ini di aplikasi kita bakal ke bagian kelas aja kali ya. Kita bakal copy yang ada di kelas, kita paste di aplikasi. Nah, sip. Kemudian di sininya kita ganti jadi tabel aplikasi. Setelah itu untuk ininya kita ganti jadi sesuai berdasarkan ini. Kita copy aja, kita paste di sini yaitu nama apps, kemudian email, logo ya. Nama apps, kemudian email, nomor HP, kemudian alamat alamat apps kali ya biar lebih enak alamat apps kemudian sama logo. Nah, ini kita ganti guys di bagian migrationnya alamat apps lah untuk membedakan. Oke, sip. Ini kita bakal delete kalau udah. Nah, kalau udah di sini modelnya udah jadi, kemudian kita bakal coba migration ya guys ya. Kita buka terminal di sini. Kita bakal coba PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Jadi dia bakalan ke migrate buat yang wali kelasnya juga guys ya. Kemarin kan agak lupa tuh wali kelas itu nggak inilah, nggak dimasukin sama gue, nggak dicantumin. Kita bakal coba ya. Ah, gue sambil ngopi guys. Aplikasi. Oke, kita coba cek. Kayaknya ini, oh iya tadi gue udah masukin si ini sih guys.
ini tabel aplikasi udah ada tuh. Kayaknya ini gara-gara apa sih namanya? Gue udah masukin yang wali kelas ya. Kita coba ini dulu deh. Apa sih namanya? Tadi sebelum ini kita udah masukin yang wali kelas. Ini gua hapus dulu deh ya guys ya. Ini gua bakal hapus, gua bakal copy. Nah, ini gua bakal delete aja dulu nih yang wali kelas nih. Oke, ini skemanya sama ininya dong, bawahnya. Mana nih? Oke, kita coba cek yang bagian wali kelas. Nah, ini dia. Gua bakal copy dulu semuanya, gua taruh di sini. Nah, kemudian untuk yang wali kelas ini kalian hapus aja dulu guys. Kalian hapus. Kemudian kalian new terminal, kemudian di sini kalian bisa ketikin aja php artisan make migration mungkin wali kelas. Dah, asal aja dulu kalau migration mah. Kemudian bikin lagi satu lagi php artisan make controller aplikasi controller. Oke, kemudian kalau udah di sini kita bakal CLS, kemudian kita bakal php artisan serve. Nah, kalau udah running kita bakal running guys ya. Oh iya, ini belum di migrate ya guys ya. Kita jangan serve dulu deh. Kita jangan serve dulu. Kita coba ini dulu ya. Kita bakal copy dulu ya. Ini yang di wali kelas ini kita bakal copy aja dulu untuk ininya. Nah, ini kan masih kalau misalnya kita bikin migration ini up dan lain sebagainya ini kosong guys. Kita bakal copy aja dari yang udah ada yang tadi dari si schema kita bakal cut, kita bakal paste di sini. Kemudian kita bakal cut lagi yang ini, kita bakal paste di bawahnya. Oke, kalau udah di sini kita bakal ini gue bakal delete. Kemudian kita bakal running dulu guys ya, php artisan migrate. php artisan migrate. Nah, wali kelas ada kan? Sip, kita bakal coba refresh. Harusnya udah ada nih guys. Table wali kelas. Kita coba refresh ya. Nah, sip. Oke, kalau belum ada kita coba ini dulu close untuk apa namanya MySQL Prone. Biasanya kalau di MySQL Prone kayak gitu guys. Nah, DBF Academic. Nah, udah ada tuh table wali kelas. Oke, kita bakal lanjut guys ya. Kalau udah kita bakal PHP artisan serve aja. PHP artisan serve. Nah, kalau udah di serve, berarti kan udah nih udah running untuk sistemnya. Kita bakal lanjut ke bagian yang tadi apa namanya? HTTP controller, aplikasi controller. Nah, sebelum kita ke aplikasi controller, di table aplikasi ini kita inject aja langsung dari database guys. Kita bakal kasih satu, kemudian nama appsnya kita asal aja, email asal, nomor handphonenya asal, kemudian alamatnya asal aja dulu. Alamat kosongin deh. Logo juga mungkin kita kasih 1.jpg. Kemudian untuk alamat appsnya kita asal. Oke, sip. Kalau udah ini kemudian create add updated add biarin aja kosong. Nah, kalau udah kita bakal coba ke bagian sini guys. Ke bagian public. Setelah itu di image kita bakal tambahin new folder yaitu apps. Nah, kemudian atau enggak jangan apps deh. Ini apps ada nggak ya? Kita coba cek. Oh, app doang. Kita kasih rename aplikasi aja deh. Aplikasi. Nah, kayak gini. Untuk pembeda guys ya. Nah, kemudian ini kita bakal copy. Ini bisa nggak di copy? Kemudian kita paste di sini. Bisa? Oke, bisa ya. Oke, kalau udah dipaste di aplikasi, jadi di aplikasi ini kita kasih 1.jpg guys ya, seperti biasa default image ya. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian controller. Habis itu kita bakal copy aja dari yang bagian si siswa kelas controller. Kita ambil dari si siswa kelas controller aja deh. Kita bakal copy yang atasnya dulu. Kemudian kita bakal paste nih, kemudian di aplikasi controller kita paste di sini. Setelah itu kita bakal kasih di sini aplikasi. Nah, ini siswa kita nggak perlu, kelas nggak perlu, tipe kelas nggak perlu, user aja, data table kita nggak perlu, out pakai, DB kayaknya nggak usah. Oke. Kalau udah di sini kita bakal copy aja semuanya dari construct ya, dari construct sampai bawah. Nanti kita bakal hapus-hapusin guys datanya. Kita bakal copy, oke, kita bakal paste di sini. Atau mungkin kita ambil dari si bagian ini aja guys, profile aja kali ya. Kita ambil yang profile aja deh, jangan di siswa. Kita bakal ambil yang dari si profile aja, yang lebih gampang gitu nanti pada saat pengubahannya. Kayak gue copy,
gua paste di bagian sini. Nah, kalau udah di aplikasi controller ini kan udah dipaste, kita bakal lanjut ke bagian indeks. Kita bakal di indeks ini, ini setting aplikasi untuk apa namanya, title, kemudian untuk page title-nya setting aplikasi, kemudian ini juga profile ini nggak perlu, kita ganti jadi, aplikasi ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita ganti jadi aplikasi di sini kan karena datanya itu dia nggak mungkin ditambah, jadi kita bakal pakai kayak gini aja. Ini aplikasi, all aja kita all. Nah seperti ini, ininya kita kasih jadi aplikasi, kayak gini ya, untuk apa namanya, kemudian, ininya kita pakai aktif ya, kita pakai aktif, kita ke siswa kelas ini nggak perlu, kita bakal ke bagian siswa controller, kemudian kita bakal kasih aktif siswa. Nah, ini aktif siswa ini kita tambahin di bagian sini, kita ganti jadi, aktif apps. Nah, kemudian kalau udah jadi aktif apps, profil siswa ini kita delete karena ini nggak perlu. Kemudian di sini admin aplikasi, kita kasih kayak gini, aplikasi, kemudian list, update. Nah, untuk update-nya kita bakal dari pakainya update si siswa aja kali ya, kita pakai update siswa aja apa sama aja? Sama aja sih ini ya guys ya, sama berarti kita pakai update yang ini aja yang user ya, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita bakal delete, nah kita bakal delete ininya. Setelah itu kalau udah di-delete ini hash password karena kita nggak pakai, berarti ini nggak perlu ya, ini nggak perlu, kita delete find or file, oke. Kemudian di sini string user ini juga nggak perlu, kita pakainya di sini string apps, kemudian di sini aplikasi, find or file. Oke, sip. Kemudian di sini request, kita pakai logo di sini. Kemudian ini kita ganti jadi apps, kemudian di sininya kita ganti jadi sesuaikan berdasarkan field ya, field yang udah kita iniin berarti kita ambil dari si model, kemudian aplikasi kita copy aja, kemudian kita paste di aplikasi controller. Setelah itu kita bakal kasih di sini. Oke, sip. Jadi seperti ini guys ya. Oke, oh ya ininya hilang requestnya. Ini gue bakal paste kayak gini deh. Kemudian ini gue ganti nama apps, kemudian ininya email apps, nomor HP apps, setelah itu alamat. Nah ini nggak perlu, untuk bawahnya ini nggak perlu. Kemudian di sini kita bakal kasih nama apps, ininya string request, kemudian untuk email apps di sini. Setelah itu nomor HP apps, kemudian alamat apps. Nah, kemudian untuk logonya nanti kita taruh di bawah. Oke. Kemudian untuk di sini, untuk yang kalau misalkan logonya itu nggak diupdate, dia bakalan kosong logonya. Tapi kalau misalkan diupdate, nanti dia bakal ke-update. Nah, kemudian di sini image name, request kita bakal ganti jadi logo. Setelah itu di sininya kita bakal ganti jadi logo. Image-nya kita ganti, untuk image page-nya kita ganti jadi aplikasi. Kemudian di sini string user kita bakal ganti jadi apps. Nah, tip kayak gini kita bakal copy aja. Yang ini kita paste di bawah sini, guys ya. Nah, kemudian ininya kita ganti jadi logo, seperti itu. Nah, ini kan, apa namanya, aplikasi guys ya, berarti kan kalau aplikasi ini kita bakal coba unlink untuk fotonya. Ini berarti kan kita ganti jadi aplikasi untuk redirect-nya. Kemudian di sini kita bakal unlink berdasarkan seperti yang ada di siswa controller, kemudian kita bakal copy aja unlink-nya di sini. Kemudian kita paste di sini nih, kita paste di bagian mungkin atas aja deh, kita bakal paste di sini, unlink. Jadi kita unlink berdasarkan ini, kita apps, kemudian di sini apps, kemudian ini ganti jadi logo. Nah, sip. Jadi nanti ketika kita unlink, apa namanya, logonya dia bakalan hilang, keganti dengan logo yang baru. Jadi untuk edit, apa namanya, untuk aplikasi itu seperti ini guys ya, untuk editnya. Kita bakal lanjut lagi ke bagian, oke, kalau udah ya, kalau ini udah, kita bakal lanjut lagi ke bagian resource, kemudian views, setelah itu di sidebar.blade.php. Ini kita bakal tambahin yaitu di bagian atasnya, paling atas kita copy aja. Kita kasih sebelum data master guys ya, kita kasih sebelum data master di sini setting app, aktif apps. Kemudian di sininya kita bakal copy, kita paste. Kemudian ininya kita ganti jadi apps. Aplikasi ya, aplikasi aja deh, aplikasi. B-nya kita ganti jadi B, settings. Kemudian ininya data, setting aplikasi, setting
aplikasi. Oke, kalau udah kita setting aplikasinya, kita bakal lanjut ke bagian roots. Di roots kita bakal buat nih guys. Di roots kita bakal copy aja. Kemarin kan kita sampai data profile guys ya. Kita bakal sampai data profile, kita ini dulu. Di sini kita bakal use dulu untuk ininya. Kita bakal paste di sini. Kemudian di sininya kita ganti jadi aplikasi controller. Setelah aplikasi controller, kita bakal copy dari data apa ya? Data yang profile aja deh. Kita bakal copy di sini. Kita paste di bawah sini. Nah, kita ganti data profile ini menjadi data apa namanya? Data aplikasi atau mungkin ya udahlah data aplikasi. Nah, di sini untuk ininya kita bakal delete aja. Data aplikasi seperti ini, kemudian ininya aplikasi. Setelah itu ininya aplikasi, kita bakal pakai aplikasi controller. Oke, kemudian di sininya index, ini juga aplikasi controller, ininya update. Oke, kemudian untuk role-nya yang bisa ngubah dan bisa akses yaitu hanya admin, guru nggak boleh akses ya guys ya. Kemudian kalau udah, kita bakal lanjut ke bagian ke admin, kemudian kita bakal bikin yaitu aplikasi folder di sini. Kemudian kita bakal new file list.blade.php. Nah, kalau udah kayak gini kita bakal ambil dari si edit .blade-nya yang siswa guys ya. Kita ambil dari si edit .blade-nya siswa, kita paste aja di bagian list.blade.php yang udah kita buat di dalam folder aplikasi. Kemudian kita bakal edit di sini. Kemudian di sini kita ganti jadi setting aplikasi. Kemudian di sini kita bakal add for each string aplikasi string d aja deh. Kemudian ini post, ini kita ganti jadi aplikasi. Setelah itu di sini kita ganti jadi string d id. Kemudian ini juga kita bakal ganti untuk niche-nya, kita ganti jadi nama aplikasi. Nah, untuk penamaan label ini bebas guys, kalian mau misalkan contoh nama sekolah atau apa segala pun, ya bebas lah kalau penamaan itu ya. Jadi disesuaikan aja berdasarkan kemauan kalian. Tapi kalau misalkan untuk pengen ikutin tutorialnya dulu, nanti baru eksperimen ya silahkan. Seperti itu guys ya. Kita bakal kasih nama apps di sini. Setelah itu untuk naming ya kita ganti jadi nama apps. Nah, ini tinggal kita copy-copy aja sih guys. Coba sebentar ya, kita lihat nama email apps ya. Email apps berarti kita bakal pakai di sini email. Kemudian di sininya untuk type-nya kita pakai email. Setelah itu placeholder-nya juga email. Kemudian apalagi? Nah, ini juga email apps. Ini kita ganti jadi email apps. Kemudian untuk nomor handphone di sini udah oke. Ini kita ganti aja untuk value-nya jadi ini ya, jadi nomor HP apps dan juga naming-nya. Kemudian apalagi nih? Alamat sama logo. Berarti kan di sini untuk jenis kelamin kita delete, kemudian foto oke. Ini kita ganti jadi string D, di sini foto siswa kita ganti jadi logo. Kemudian image ininya kita ganti jadi naming ininya kita ganti jadi logo dulu. Setelah itu untuk image ininya kita ganti jadi logo atau enggak aplikasi ya. Aplikasi tadi ininya string D, setelah itu di sininya logo. Kalau udah, kemudian kita bakal taruh lagi alamat ya. Ini berarti kita delete aja nih semua. Kita delete. Nah, berarti kan ini fotonya ini kita bakal taruh di bawah alamat aja guys. Kita cut. Kemudian kita paste di sini. Nah, sip. Kalau udah, kita bakal coba ini untuk kembalinya kita delete aja. Save change, oke. Kemudian di sini aplikasi update. Udah, ini udah cukup harusnya. Kita coba refresh. Nah, kemudian kita bakal masuk admin@gmail.com kemudian admin. Kita bakal cek guys ya. Aku sambil minum dulu guys. Bentar. Ini setting aplikasi. Oh, untuk ikonnya nggak ada guys. Nanti deh ikon kalian bebas ya. Apa namanya? Pakai apa? Cuma nanti gue bakal ganti deh. Ikonnya belum ada nih. Kita ke setting aplikasi dulu coba. Kita cek dulu guys. Bisa apa enggak? Oh, unexpected. Oh iya, ini belum di end for each.
And for each-nya kita taruh di mana ya? Ini kan for each-nya kita mulai di sini, berarti and for each-nya kita taruh di bawah form. And for each. Nah, kayak gini. Kita bakal refresh undefined variable siswa. Oh, masih ada yang siswa, guys. Oh ya, alamat ya, lupa gua. Alamat ini kita ganti name-nya alamat apps. Kemudian kita bakal copy, kita paste di sini. Ininya string D. Nah, sip. Kita bakal refresh. Nah, ini udah jadi. Kita misalkan contoh nama sekolahnya kita tambahin asal aja dulu ya sementara. Oh ya, email ini kita pakai @gmail.com misalkan. Nah, sip, data berhasil diubah. Berarti kita bakal ganti. Jadi misalkan contoh sekolah Kang IT misalkan. Sekolah Kang IT, kemudian untuk emailnya Kang IT, misalkan contoh untuk nomornya kita asal aja dulu. Setelah itu untuk alamatnya di Tangerang. Untuk logonya kita coba pilih bebas ya guys ya untuk logo. Kayaknya nggak apa-apa deh untuk logo default aja dulu. Tapi kalau misalkan untuk uji coba ya, kita bakal uji coba dulu. Kita bakal ke project Laravel, akademik sekolah, kemudian public. Kemudian di bagian image, di bagian image, kemudian kita bukan di image, di assets, compile JPG. Nah, kita bakal ubah pakai yang mana nih? Ini aja dulu ya, yang pink nih. Nah, sip, kita save change. Nah, data berhasil diubah. Oke ya. Jadi untuk nama aplikasinya Sekolah Kang IT, kemudian ini jadi udah oke banget untuk ini. Nah, untuk ikonnya nanti kalian bisa cari aja deh di Bootstrap icon ya. Kalian bisa cari Bootstrap icon. Nah, kalian bisa cari tuh kalian pengennya ikonnya seperti apa. Kayak gitu guys ya. Jadi ya, thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. Jadi see you next video guys ya. Bye bye.